Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa-siswi kelas 11 PK. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Ananda berada. Baiklah, kita masuk materi kita tentang ilmu hadis bab 1. Pada bab 1 ini kita akan mempelajari tentang hadis sahih dan hasan. Kembali diingat, pada bab 1 ini kita akan mempelajari ilmu hadis tentang hadis sahih dan hasan. Hadis apa? Hadis sahih dan hasan. Kita lihat kepada materi. Di dalam buku Ananda, seperti ini cover bukunya. Bagi Ananda yang belum memiliki buku, silakan di-download di Google Classroom-nya. Akan Ustaz letakkan buku pada Google Classroom. Ini cover dari buku ilmu hadis kelas 11 tahun 2020. Siswa-siswi kelas 11 PK, kita lanjut kepada materi kita pada kali ini tentang hadis sahih dan hasan. Kita mulai dari definisi hadis sahih. Apa yang dimaksud dengan hadis sahih? Hadis sahih itu adalah, kita lihat pada peta konsep. Nanti Ustaz akan terangkan apa pengertian hadis sahih dan berapa pembagian hadis sahih. Pengertian hadis sahih adalah berdasarkan buku ini, hadis sahih secara bahasa diartikan sehat. Lawannya sakit. Jadi hadis sahih hadis yang sehat menurut bahasa. Ulama berbeda pendapat mengenai pengertian hadis sahih. Ternyata untuk pengertian berbeda pendapat ulama. Di antara pendapat para ulama yang berbeda itu, nih ada pendapat ulama yang berbeda mendefinisikan hadis sahih. Yang pertama adalah definisinya al-haditsul ladzi ittasala sanaduhu binaqlil adli ad-dhabiti an mislih min ghairi fuzuzin wala illatin qadihah. Hadis yang sanadnya bersambung tanpa terputus. Jadi hadis sahih sanadnya bersambung. Hadis sahih orang-orang yang menjadi perantara sampainya hadis tersebut bersambung. Artinya mereka saling berjumpa. Tidak terputus rantai sanadnya. Diriwayatkan oleh periwayat yang adil. Sanad tersebut orangnya adalah orang yang adil. Sempurna ingatannya. Sanad tersebut orang yang tidak pelupa. Orang yang kuat ingatan. Dan periwayat yang memiliki kualitas sepadan. Tidak sahih dan tidak ilat yang dapat menciderainya. Apa yang diriwayatkannya tidak sahih. Tidak ada kejanggalan dari sesuatu yang diriwayatkannya. Tidak ada ilat, tidak mengandung cacat. Seperti sanad tersebut memiliki sifat dusta, maka berarti itu cacat. Atau matan yang disampaikannya itu tidak masuk kepada logika, berarti itu saz. Ada yang janggal. Maka syarat hadis sahih itu berdasarkan definisi ini adalah ittasala sanaduhu. Sanadnya bersambung. Binaqlil adli. Diriwayatkan, disampaikan oleh orang yang adil. Ad-dhabiti. Orang yang dobit. Min ghairi suzuzin. Tanpa ada sas. Wala illatin. Tanpa ada ilat. 5 syarat hadis sahih berdasarkan definisi ini. Kita ulang. Syarat yang pertama, ittasala sanaduhu. Bersambung sanadnya. Syarat yang kedua, binaqlil adli. Disampaikan oleh orang yang adil. Syarat yang ketiga, ad-dhabiti. Disampaikan oleh orang yang dhabit. Syarat yang keempat, ghairi suzuzin. Tidak ada saz. Syarat yang kelima, wala illatin. Tidak ada illat. Definisi yang kedua disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tadrib Ar-Rawi. Definisinya ringkas sekali. Mattasala sanaduhu bil udulid dhabitina min ghairi suzuzin wala illatin. Mattasala sanaduhu. Hadis yang sanadnya bersambung. Bil uduli. Dengan melalui perantara orang-orang yang adil. Ad-dhabitin. Orang yang sempurna ingatannya. Min ghairi suzuzin wala illatin. Orang-orang yang meriwayatkan tadi tidak sas dan tidak pula illat. Sekarang definisi sudah disampaikan. Dan syarat sudah nampak dari definisi. Sekarang apa contoh hadis sahih? Kita lihat sebuah contoh.
Haddatsana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul isnaini kafi ats-tsalatsa wa ta'amul tsalatsa akafi al-arba'ah rawahul Bukhari fi kitabil at'imah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan 2 orang cukup untuk 3 orang dan makan 3 orang cukup untuk 4 orang. Hadis tersebut merupakan hadis sahih karena semua sanadnya muttasil bersambung dan semua rawinya siqah. Apa maksud dari sanad yang bersambung? Hadis ini diceritakan oleh Abdullah ibn Yusuf. Abdullah ibn Yusuf menceritakan hadis ini, terus hadis ini didapatkan dari Malik, dan Malik dapatkan dari Abi Zinad, Abi Zinad dapatkan dari Al-A'raj, Al-A'raj terima hadis ini dari Abi Hurairah, Abi Hurairah terima hadis ini langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berjumpa dengan Al-A'raj, Al-A'raj jumpa dengan Zinad, Zinad jumpa dengan Malik, Malik jumpa dengan Yusuf, Yusuf jumpa dengan Abdullah. Ini adalah contoh sanad yang bersambung dan rawinya orang-orang siqah. Imam Bukhari termasuk perawi yang siqah, yang terpercaya. Ini adalah contoh daripada hadis sahih. Kita lanjut syarat-syarat hadis sahih. Tadi sudah dijelaskan syaratnya ada 5. Sanadnya muttasil, perawinya adil, periwayatnya dhabit, tidak syadz, tidak ilat. Sekarang bagaimana yang dimaksud dengan perawi yang adil? Apa yang dimaksud dengan adil? Adil adalah sebuah watak yang menjadikan seseorang selalu bertakwa dan menjaga harga diri. Orang adil adalah seorang muslim berakal sehat, tidak fasik, tidak jelek perilakunya atau menjaga wibawa. Ternyata berbeda pengertian adil yang dipakai dalam lingkungan masyarakat atau yang dipakai dalam ilmu sosiologi dengan adil yang dipakai dalam ilmu hadis. Kalau ada pertanyaan, sebuah watak yang menjadikan seseorang selalu bertakwa, menjaga harga diri, orangnya sehat, muslim, tidak fasik, tidak jelek perilakunya, disebut dengan apa? Disebut dengan orang yang adil. Orang seperti ini boleh menjadi perawi hadis. Sanad hadis dari orang ini dipercaya karena dia orang adil. Terus, apa yang dimaksud dengan dhabit? Dhabit itu adalah orang yang sempurna ketika menerima hadis. Ingatannya sempurna ketika menerima hadis. Ketika dia dapatkan A, dia dengar A, maka A pula yang disampaikannya. Tapi kalau dia dengar A, B yang dia sampaikan, berarti orang itu tidak dhabit, tidak kuat ingatan. Dhabit terbagi 2, dhabit sodran, dhabit kitaban. Coba lihat di sini, dhabit terbagi 2. Orang yang kuat hafalannya disebut dengan dhabit sodran. Orang yang kuat tulisannya, bagus dalam menuliskan apa yang dihafal, bisa dituliskan kembali, dhabit kitaban. Terus syadz, apa yang dimaksud dengan syadz? Syadz ialah matan hadis tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih siqah. Hadis yang diriwayatkan oleh orang ini tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang punya sifat siqah terpercaya. Maka kalau ada matan yang disampaikannya bertentangan dengan matan yang disampaikan oleh orang-orang yang siqah, berarti riwayatnya termasuk syadz, tidak syadz, termasuk syadz, termasuk janggal. Kalau janggal tidak bisa dijadikan sebagai sanad dalam hadis. Terus yang kelima, tidak ada ilat. Tidak ada ilat maksudnya adalah hadis tersebut tidak ada cacat terdapat pada matan maupun pada sanad hadis tersebut. Jadi orang yang meriwayatkan hadis ada 5 syaratnya bisa dikatakan hadis yang diriwayatkannya menjadi hadis sahih. Yang pertama,